Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Sulis, kita akan membahas materi pertemuan kita yang pertama secara daring ini ya. Kita mulai kompetensi dasar 3.1. Jadi materi pertama kita adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama tentang bilangan berpangkat. Definisinya adalah jika A anggota bilangan real dan M bilangan bulat positif, maka A pangkat M itu akan sama dengan A dikalikan A dikalikan A sampai sebanyak M kali. Nah, contohnya 3 pangkat 2 itu akan sama dengan 3 dikali 3 karena 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali hasilnya adalah 9. Dengan A disebut bilangan pokok dan M disebut bilangan pangkatnya. Nah, inilah definisi dari bilangan berpangkat. Mungkin ini mengulangi materi kalian saat kalian masih di tingkat SMP ya. Nah, kita ulangi dulu sedikit. Nah, pada bilangan berpangkat, sifat-sifat yang berlaku adalah ada sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat, yaitu ada 8 sifat ya. Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 plus 5. Setelah dihitung sama saja dengan 2 pangkat 8 ya. Nah, tapi diingat pada sifat ini kalian perhatikan bilangan pokoknya A, ini juga A, maka di sini sifatnya bilangan pokok harus sama. Baru jika dikalikan maka pangkatnya kamu tinggal menjumlahkan saja. Lanjut dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Kebalikan dari sifat yang pertama ya, itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 itu akan sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 3. Ini kalau berbentuk bilangan seperti ini atau angka seperti ini, kamu bisa langsung menghitung ya. Tapi ini kan Ibu jadikan sebagai contoh penerapan untuk sifat-sifatnya. Jadi kita nggak usah menghitung dulu. Nah, sifat yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, jadi ada bilangan berpangkat tapi dia berpangkat lagi, double pangkat. Nah, ini pangkatnya tinggal kamu jumlahkan sama saja dengan A pangkat M dikalikan N. Contohnya 3 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 4. Ya, itu akan sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 4 sama dengan 3 pangkat 8. Sifat yang keempat ada A pangkat 0. Bilangan pokoknya A tapi pangkatnya 0. Nah, itu nilainya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 nilainya 1. Contohnya 5 pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1 juga. 7 pangkat 0 hasil 1 juga. Jadi setiap bilangan pokoknya berapapun tapi dia dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Sifat yang kelima ada A pangkat negatif M atau A pangkat min M. Jadi ini pangkat negatif, bilangan negatif. Nah, ini akan sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi dia menjadi bentuk pecahan tapi pangkatnya berubah jadi positif, cuman posisinya akan turun ke bawah menjadi bilangan penyebut ya. Jadi A pangkat min M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya 3 pangkat min 6 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 6. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam, A pangkat M per N. Jadi pangkatnya termasuk bilangan pecahan. A pangkat M per N itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi bentuknya berubah menjadi bentuk akar. Artinya bilangan pangkat dengan bentuk akar itu punya hubungan juga ya. Nah, bisa juga ditulisnya seperti ini, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, sama saja.
Contohnya 2 pangkat 3/5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Sifat yang ketujuh, ada dua bilangan berbeda, A dikali B, tapi mereka sama-sama dipangkatkan M. Ya, ini berbeda ya bilangan pokoknya. Nah, maka ini akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 kali 3 lalu mereka dipangkatkan 5, itu sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Terakhir, sifat yang ke-8 ada A per B pangkat M ya. Jadi ini mirip juga dengan sifat yang ke-7, cuman ini pembagiannya ya. Itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 3/7 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Nah, inilah sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Ada baiknya kalian catat dahulu materi ini di buku catatan kalian, lalu kalian bisa memperhatikan penjelasan dari. Terima kasih dan tetap semangat ya.